Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Trend Horror. Baik, seperti biasa di konten kali ini saya akan memberikan sebuah cerita yang sangat menyeramkan sekali, cerita yang sangat menegangkan sekali. Apa ceritanya? Tonton saja video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung jangan lupa didukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Awal mula kejadiannya itu waktu itu gue punya teman namanya si Tono. Si Tono tuh pendiam gitu, tapi dia akrab banget sama gue, sering main gitu kan. Waktu kecil dulu tuh zaman gue tuh nggak ada gadget bang, jadi kita main kelereng, terus kita berenang di sungai gitu. Ada si Acan, ada si Mamat, sama si Maman tuh, berlima gitu. Cuman emang kisahnya sih berfokus di si Tono ini, karena si Tono tuh orangnya pendiam gitu. Jadi dari kecil jarang ngomong gitu, paling kalau kita ngajak ngobrol dia baru gitu mau gitu. Tapi kalau nggak kita ngajak ngobrol duluan mah dia nggak pernah mau. Nah kejadiannya tuh waktu di kampung gua tuh lagi musim layangan bang. Gua kan tinggalnya di daerah ya, di pelosok gitu, di bawah gunung bang. Jadi biasanya tuh kalau sore-sore tuh anak kecil seumuran gua ataupun di atas gua tuh sering main layangan gitu, sering main layangan. Nah kebetulan teman-teman gua tuh kayak si Tono, si Acan, si Mama, nama satu lagi tuh dia suka ngambil layangan yang putus, kejar gitu karena seru gitu. Si Mamat ya gitu. Nah waktu ada yang putus layangan tuh kita kejar tuh gua sama si Tono tuh, karena si Mamat, si Acan sama si Maman masih di bawah. Gua aja berdua ke atas tuh, hampir ke gunung bang. Di atas itu gunungnya yang tengah, Gunung Indra gitu. Di situ tuh dulu ada bekas peternakan domba, cuman udah lama ditinggalin. Waktu gua kesana si layangannya dapat sama gua pas banget di tempat peternakan domba itu. Ada satu kandang di situ. Nah posisi si Tono di sini, gua di sini nih. Gua dapat tuh layangan. Waktu gua dapat layangannya tuh hap gitu, gua tangkap kan. Nah si Tono tuh di sebelah sini, gua di tengah. Di situ tuh perasaan tuh kayak ada yang aneh gitu, kayak beda aja gitu. Apalagi emang itu posisinya udah di ya hampir mau ke tengah hutan lah gitu. Di situ suasananya udah mulai beda dan memang itu mendekati waktu azan maghrib ya. Nah terus gua tuh ngelirik ke bekas kandang domba, dan di situ ada sosok perempuan, rambutnya putih panjang, mukanya pucat kayak nenek-nenek. Gua masih ingat, maaf tetenya agak panjang gitu ke sini. Gua masih ingat sampai sekarang, ini merinding banget. Dan cerita ini sebelumnya belum pernah gua ceritain ke siapapun, cuman gua masih Tono yang tahu, dan si Tono pun gak cerita ke siapa-siapa. Nah waktu gua lihat, Tono lihat kan kaget, anjir apa itu gitu, sampai wah layangan tuh gua lempar, gua cabut, gua lari ke arah sini, si Tono lari ke arah sono gitu. Nah gua lari kenceng banget itu, wah tanah tuh becek, ini gua nggak lihat itu pohon tinggi-tinggi juga. Wah gua lihat, yang penting gua lari sekenceng-kencengnya sampai nemu jalan raya ke kampung, pulang udah masuk ke rumah. Gua mandi waktu itu, langsung ke masjid, sholat, ngaji. Gua nggak tahu tuh si Tono kemana, cuman besoknya lagi waktu sekolah ketemu tuh sama si Tono. Nah dan gua ngobrol lah sama si Tono gitu, kan lu kemarin lihat itu nggak gitu? Iya gua lihat, ternyata serem banget. Dia juga lari ke sono, pulang ke rumahnya gitu. Cuman dari pas pulang itu kita nggak ketemu ya. Nah habis itu kan nggak ada apa-apa ya gitu. Setelah itu nggak ada peristiwa aneh lagi. Beberapa hari kemudian itu udah lupa aja gitu sama hal itu, lupa. Mungkin karena istilahnya kitanya masih anak-anak, jadi ya udahlah, yang kayak gitu mah jadi nggak teralihkan gitu pada akhirnya, karena kita pun ada kesibukan lagi kayak main bola. Nah minggu-minggu selanjutnya jarang lah yang main layangan tuh, udah hampir nggak ada. Jadi anak-anak tuh hobinya pindah ke main bola. Nah kebetulan di kampung kita tuh ada lapangan juga di gunung yang satunya lagi, namanya Gunung Bandera ya, yang di sebelah kirinya tuh. Nah biasanya tuh di situ gitu kita main bola gitu. Gua, si Tono,
si Mamat, si Acan sama si Maman tuh sering main bola ngadu sama kampung sebelah. Jadi di bawah kaki gunung ini ada kampung gitu, kampung gua. Di bawah kaki sana juga ada kampung. Nah, kampung sebelah di situ sering ngadu tuh bola tuh. Sampai minggu kedua tuh biasa aja gitu. Main bola kayak terus tiap sore tuh biasanya dulu tuh habis asar gitu. Kita ngaji sebentar. Habis ngaji kita main dari situ, main bola gitu bareng anak-anak yang usianya lebih besar juga gitu, kadang-kadang sama abang-abangan juga main bola gitu. Di situ kejadian lagi di gunung itu. Waktu itu kita main bola sore-sore, udah mau sampai maghrib, itu kita udah capek dan memutuskan untuk pulang. Nah, bola tuh ditendang jauh sama si Tono. Ya udah akhirnya diambil tuh sama si Tono. Sementara karena emang jalannya udah mau ke jalan pulang, sekalian pulang si Tono sekalian ngambil bola gitu, kita semua pulang gitu ke kampung. Cuman setelah lewat maghrib si Tono tuh nggak pulang-pulang, kita tungguin gitu ya di rumahnya gitu. Itu sampai orang tuanya nyariin, ibunya nggak pulang-pulang bang, sampai ditungguin lah, kita tuh nungguin karena khawatir. Ya udah balik lagi tuh ke sana. Cuman pas udah disusul udah nggak ada, si Tono tuh nggak ada gitu. Nah kita tuh balik lagi, akhirnya lapor lah di situ. Pada pulang dulu, kita ke rumah mandi, salin, terus ya sholat gitu. Nah di masjid tuh kita ngadu lah ke orang tua gitu. Yang lainnya juga, emaknya si Tono juga gitu. Kayak si Tono belum pulang, udah isya. Waduh, kan khawatir ya, kita kemana ya si Tono gitu kan. Namanya juga mama ya, kita juga temen-temennya takut juga gitu kan. Sampai akhirnya ada inisiatif, waktu itu warga ngumpul bang, buat nyari si Tono ke gunung itu yang ada lapangnya. Sampai ada yang bawa pentungan, ada yang bawa perabotan dapur, kayak panci gitu, terus kayak katel apa segala macam, itu naik ke atas sampai dikentung-kentungin gitu, sampai diteriakin Tono gitu, trung. Kita semua nyari gitu, cuman emang dibagi beberapa tim gitu untuk nyisir gunung itu, bukit sih lebih tepatnya bukit gitu, trung. Nah udah disisir sampai jam 12 malam belum ketemu bang. Akhirnya kita pulang, emaknya nangis banget, histeris waktu itu. Wah, pokoknya keluarganya juga, nyalahin kita juga. Aduh, gimana ini gitu. Sampai jam 12 malam, si Tono belum ketemu. Waktu itu emaknya sampai nangis histeris banget. Keluarganya juga, pokoknya ada yang marah-marah lah, ada yang, pokoknya semua nenangin gitu. Biar gimana pun ya, mudah-mudahan gitu si Tono bisa ketemu gitu kan. Udah panik semua itu, waktu itu saya juga kepikiran ya sampai, karena udah jam 12 malam ya, pada akhirnya warga juga berangsur-angsur pulang, gua juga pulang ke rumah, tapi gua masih kepikiran sama tuh temen gua si Tono, karena terakhir tuh dia tuh ya yang paling terakhir pulang sebelum dia tuh gua gitu. Bahkan tadinya sebenarnya gua mau nungguin dia, tapi karena teman-teman juga pada pulang, mungkin si Tono juga kayaknya lari atau gimana deh gitu. Dia pikiran gue ya mungkin udah di depan, udah sampai, ternyata belum gitu. Nah gue kan jadi pikiran sampai besok paginya memutuskan untuk gak sekolah ya bareng teman-teman gue, sama si Acan, si Maman sama si Mamat juga gak pada sekolah. Sampai siangnya kita nyari lagi tuh ke situ si Tono. Anehnya setelah siang itu si Tono tuh ada ketemu, dia lagi tiduran di bawah pohon bambu bang, lagi tiduran gitu. Padahal malam itu kita udah lewat sana, udah disenterin gitu kan, nggak kelihatan. Tapi pas siang tuh ketemu itu sama warga, sampai sama emaknya dirangkul gitu, Tono sampai nangis gitu. Akhirnya ketemu dibawa pulang gitu. Dia tuh, tapi pas ketemunya tuh kondisinya gue masih ingat waktu itu dia tatapannya kosong banget bang, gue masih ingat banget. Nah dibawa pulang ke rumah siang itu ya dikasih makan gitu, tapi dia gak mau makan, ya diistirahatin lah jadi keluarganya itu di tengah rumah tuh dikasih alas buat tidur. Nah si Tono ditidurin di situ gitu. Jadi, tapi waktu itu si Tono bener-bener gak ngomong, bener-bener kayak gini aja gitu, tatapannya kosong banget gitu. Biasanya kan kalau ditanya tuh ya gitu suka ngobrol lah gitu, tapi setelah kejadian itu dia nggak nggak respon. Sampai keluarga akhirnya inisiatif buat datang ustad lah ke situ gitu, di ngajiin di jampe-jampe. Dan si Tono juga sempat tidur. Esokan harinya
si Tono udah biasa lagi bang, udah biasa lagi, kayak udah diajak ngobrol, udah dikit-dikit nyambung gitu, udah kita juga ya minta maaf ke keluarganya, kita ke rumahnya sowan juga gitu, dan ya Mas Tono ngobrol tuh, lu ditanya gitu, lu kemana gitu, tapi dia nggak jawab, nggak tahu gitu, setiap yang nanya tuh nggak tahu gitu. Cuman sama kita tuh dia sempat ngobrol ya sama kita gitu, nggak sama orang tuh ya, katanya sempat dibawa sama ibu-ibu sama nenek-nenek. Pas banget ke gua tuh dia bilang gua dibawa sama nenek-nenek yang waktu itu sama lu nemu layangan. Gila, gua lemas banget. Sampai sekarang gua masih kebayang ini kisah nyata yang bener-bener gua alamin dan belum pernah gua ceritain ke siapapun. Dan kenapa setiap waktu dari awal kejadian gua malas buat cerita, karena kebayang terus gitu, merinding terus gitu. Nah sampai akhirnya si Tono biasa lagi, normal lagi. Cuman kesini hari-harinya tuh si Tono tuh jadi orang yang beda bang. Abis kejadian itu, dari sosok yang dia pendiam, tiba-tiba si Tono tuh jadi sosok yang temperamental. Biasanya suka diceng-cengin gitu. Biasanya nggak marah bang kalau digituin. Sekarang marah gitu, malah sampai si mama tuh ditonjok sama dia. Dia tadinya nggak berani sama kita, dia tuh paling culun lah gitu, tapi sekarang jadi berani gitu. Ditonjok gitu, marah gitu, dia balik gitu, marah-marah gitu. Nah dari situ gue ngerasa aneh, kayak bukan si Tono gitu, kayak bukan Tono yang gue kenal, karena gue tuh deket banget sama dia. Kesini gitu, kita kan makin gede ya, makin dari SD SMP pokoknya beda aja bang. Dari yang cupu, yang culun, tiba-tiba dia ikut tawuran ke cewek juga, sering bandel lah, nakal gitu, sampai SMA. Begitu keluar SMA dia tuh langsung nikah bang. Dia langsung nikah. Setelah menikah itu punya anak. Setelah punya anak dia meninggal. Gue lemes banget. Sampai sekarang gue masih ingat dia tuh meninggal di sekitar tahun 2015. Itu meninggalnya tuh aneh bang. Setelah punya anak, istrinya melahirkan anaknya perempuan, tiba-tiba si Tono tuh langsung drop, dibawa ke rumah sakit, meninggal. 3 hari itu nggak ketolong, tanpa tahu diagnosa penyakitnya apa. Nah, setelah kejadian si Tono meninggal, itu ada teror yang meneror warga hampir sekampung. Terlepas lagi memang teman dekatnya sendiri gitu, terutama gua. Yang gua alamin waktu itu ketika malam Jumat, itu biasanya tuh setiap malam tuh kita ngumpul di pos, tapi waktu itu gua lagi malas banget gitu, jadi gua di rumah aja gitu, gak gabung. Nah, waktu jam 12 tuh, sekitar jam 12 malam, gue nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur aja, susah, kayak gerah gitu. Nah tiba-tiba dari jendela tuh ada yang ngetuk, tuk, dan manggil nama gue. Gue inget persis banget kalau itu suara si Tono. Gue kaget waktu lagi tiduran, anjing ini kayak suara Tono gitu. Pas gue ngelirik ke jendela, itu nongol muka Tono gitu di jendela gua tuh segini. Itu Tono pakai kain kapan gitu. Dia tuh gitu, minta tolong gitu. Gua masih di Rungkun Awi. Jadi Rungkun Awi tuh di bawah pohon bambu gitu. Tolong selamatin gua. Gua kaget gitu, gua kaget setengah mati, dan gua liatin aja gini terus sampai gua nggak percaya. Dari situ gua udah nggak ingat lagi gitu. Gue dari situ udah gak ingat lagi, entah gue pingsan, entah gue tidur. Cuman kejadian serupa juga dialami teman-teman gue. Si Maman sama si Acan ini yang lagi ngumpul di pos, itu mereka juga didatangin sama si Tono gitu. Sampai jelas banget si Acan ngeliat si Tono itu berdiri di depan gitu. Sampai anak-anak kaget. Dia minta tolong si Acan, cuman anak-anak udah kabur semua gitu, udah kabur gitu. Dan beberapa warga yang waktu itu sempat nyari si Tono juga didatengin ke rumahnya, diketokin, minta tolong. Wow. Sampai akhirnya besoknya semua kumpul, cerita lagi bahwa malam tuh ada arwahnya si Tono, gentayangan datang gitu, minta tolong.
supaya nolong dia yang raganya tuh, jiwanya tuh, arwahnya tuh masih ada di bawah pohon bambu itu yang waktu itu nemuin raganya dia gitu. Sampai akhirnya berembuk semua, itu ngobrol di pos, semua pada ngobrolin. Akhirnya datang ke rumah kakek gua buat ngobrol sama keluarganya, minta tolong lah ke kakek gua. Kebetulan kakek gua memang guru ngaji gitu, di sana punya pesantren lah, orang yang dipercaya sama masyarakat gitu. Buat ya kadang ada yang minta tolong gitu buat doain gini gitu. Akhirnya masyarakat sama kakek gua berbondong-bondong lagi balik ke tempat kejadian di mana si Tono ditemuin, dibantu sama uang gua ke sana. Sama santri-santri juga di sana sempat ngajiin tempatnya. Kakek gua juga ya ngelakuin ritual kayak nyebarin air garam gitu, dan emang di situ kakek gua sempat berdoa gitu, sempat ya ada ritual lah, sampai akhirnya ketika semua ritual udah selesai dan warga kampung juga udah pulang semuanya, di situ udah nggak ada kejadian lagi. Kisah ini menurut gua tragis banget dan ada keanehan serta kejanggalan yang gua rasain ketika setelah kejadian itu. Itu yang gua nggak ngerti, gua masih mikir dan gak logis kok bisa hal itu terjadi. Dan sebenarnya gua pernah ada gangguan, gua pernah didatangin lagi sama si nenek yang itu, cuman dia nggak berani masuk ke kamar gua. Kejadiannya itu waktu gua lagi tiduran, lampu gua matiin, pintunya gua bukain. Kalau lampu tengah sih terang kan gitu, nyala lampunya masuk. Nah di situ tuh dia tuh berdiri ngeliatin gue, cuman dia nggak berani masuk. Nah dari semenjak kejadian itu gue langsung sakit beberapa hari, sampai akhirnya gue didoain lah sama kakek gue, dan di situ bisa normal lagi gitu. Nah setahun setelah itu ada kejadian lagi bang, di tempat yang sama waktu gue sama si Tono ketemu sama sosok itu gitu. Karena kan tempat itu udah terbengkalai lama peternakan itu. Nah tiba-tiba ada pengusaha Korea gitu atau Cina yang beli tempat itu gitu, buat dia isi lagi peternakan ayam waktu itu. Dia isi peternakan ayam. Nah selama hampir panen tuh mungkin 21 hari sampai 30 hari, kepala ayam tuh hilang semua. 200 ekor. Itu ayam tuh tinggal tubuhnya aja, kepalanya nggak ada. Nah itu tuh terjadi beberapa minggu, sampai akhirnya si pengusaha itu manggil lah kakek gua gitu. Kakek gua kesana karena tempat itu belum diselamatin, jadi ya diselamatin lah gitu. Ada ritual-ritual yang kakek gua lakuin sama uang gua waktu itu, kayak baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Cuman memang ada beberapa pohon yang ditebang, yang kakek gua sinyalir itu tempat tinggalnya si makhluk-makhluk itulah gitu. Jadi di sana ditebangin, udah itu dikasih air, garam gitu, dikelilingin semuanya, sama dibantu warga juga sama pegawai di sana. Nah setelah dari situ kampung aman sih, nggak ada teror atau apa-apa lagi. Gua juga waktu itu lah keterima kuliah di sana, jadi ya jarang pulang lah gitu. Udah nggak tahu lagi kejadian apa aja yang terjadi setelah itu.